aja lu ya. Mau ngutang? Nanti saya bayar juragan. Tunggu Firman pulang. Firman? Hah? Pak, yang gua dengar 7 bapak itu mati ketabrak di Batang. Masa orang mati bisa bayar utang? Ya ampun, itu semua tidak benar juragan. Dia masih hidup juragan. Terserah aja, mau ngomong apa? Dasar orang tua, susah kalau diajak ngomong. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu atas hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Janganlah azab penghuni kubur ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirati hasanah, wa qina. Bapak benar-benar Bapakku belum didoakan secara sempurna, nak. Kita nggak bisa pergi. Iya, tapi keadaannya nggak memungkinkan, Bu. Kita harus pergi sekarang. Kita bisa ke Samar Petir. Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Pak, tolong doakan makam suami saya dulu, Pak. Supaya dia tenang di alam kubur. Iya, tapi Bu, Pak, tolongin Pak, suami saya biar tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah. ampunilah dosa juragan ya Allah. Bang, ajak Bang itu Bang. Ajab apaan? Hah, kuburan meledak. Rp20.000 aja. Kasih Po ya. Jajan nih. Ayo berapa Bang? 10.000 aja, Bang. Ya. Sama-sama, Bang. Nyayur kayaknya, Us. Us, Nah, itu rumah juragan Hendra. kenapa? Ngapain dia baru kematian kemarin ya? Lagi berduka cita. Ngapa sedih banget kagak ada pengajian ya? Bang, Hah? rumah juragan Hendra ada pengajian. Lah kudunya pan begitu. Percuma. Hari percuma apa gimana lu? Lah iya, Bang. Juragan Hendra entu, ya, udah tukang bohong, Iya, kagak pernah jujur kalau ngomong, jujur. licik, pelit lagi, Bang. Bang, kalau ada malaikat tuh, Bang, si juragan Hendra langsung dicemplungin tuh ke neraka. Bilalik lu kalau ngomong kayak labu kagak dikebonin lu, tubuhnya sembarangan. Kayak perempuan mulut lu, lemes. Karena orang baru mati kemarin lu sumpahin masuk neraka. Emangnya lu bakalan masuk surga apa? Bang, bener, gua lihat sendiri, Bang. Pekerjanya dipecat. Lu tau gak gara-gara apa? Hah, lu nanya sama gua nanya sama siapa? Kan lu yang cerita. Bang, pekerjanya dipecat itu Oh. gara-gara kagak mau ngoplos beras disuruh sama juragan Hendra. Itu ya. Terus Eri, lu oplosin beras raskin dengan 10 beras yang ada di gudang, ya. Terus lu antar ke panti asuhan apa tuh? Raudatul Jannah. Ya, buruan. Ya Allah, juragan.
Bu Ella kan pesen beras kualitas nomor 1. Masa iya juragan mau tega berbuat curang sama anak yatim? Ingat juragan, ingat. Dosanya gede. Saya takut juragan, takut berbuat dosa. Lu jadi banyak ngomong ya sekarang. Lu kerjain aja apa yang gue bilang, ya? Bukan gitu juragan. Tapi saya takut berbuat dosa juragan. Berani lu? Lu udah bosan kerja di sini ya? Mau gue pecat? Ampun juragan, ampun. Gue udah gak mau lihat muka lu lagi di sini. Sekarang mendingan, lu pergi aja. Ya? Lu pergi sana, gue pecat lu. Ampun juragan, tolong saya juragan, jangan pecat saya. Kalau saya dipecat, istri saya mau makan apa juragan? Anak istri lu makan kerikil, emang gue peduli? Lu pergi sana, udah gue pecat. Pergi sana. Us, lu ngapain juga di sini? Dengerin gue ngomong. Enggak juragan, enggak jadi. Nih, nasi goreng spesial Abang. Gitu dong, gue udah lapar banget gua. Kalau orang dulu bilang honger. Padahal Bang, ya, gua mau ngembalin itu beras. Soalnya baru 2 hari gua beli, udah bau apek. Udah gitu banyak kutunya lagi. Masa beras zaman sekarang udah kayak begitu? Parah kan Bang? Buka lu yang parah. Setiap gua mau nyuap, lu ajak ngomong. Lu tepok. Kapan gua makannya? Kan gua udah bilang gua lagi lapar. Nih lu makan sendiri dah. Makan dan Lah maaf Bang, pan gua cerita. Ya. maaf Peter banget lu ngebebein ya. Kurang piknik sih lu, jadi kagak tahu. Kalau hal kayak begitu kagak usah diceritain. Ya, gua udah tahu. Nah, tahu dari mana Bang? Ya, dulu tetangga-tetangganya ya. Juragan Hendra itu emang orangnya kagak baik. Terus? Dia tuh egois. Ya, sombong. Songon. Kagak mau bersosialisasi. Gua aja ya. Kalau mau minta sumbangan RT ya, kagak langsung dikasih. Hah? Yang ada gue diajak ribut sama dia. Kata gue takut kali. Emang berani? Kagak sampai ngomong. Ya Allah, Pak. Kenapa begini sih, Pak? Kenapa begini, Pak? Ya Allah, ya Allah. Udah ya, Bu ya. Ibu jangan nangis terus. Kalau ibu nangis terus, Seruni jadi bingung. Seruni, bapakmu, Allah murka sama bapak kamu, Seruni. Ya Allah, tolong ampunilah suami hamba, ya Allah. Tolong ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Maafkanlah suami hamba, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu itu kayaknya Pak Ustadz. Coba Seruni lihat ya. Iya, sebentar. Ya Allah. Pak Ustadz, Bu Ustadz. Ayo Pak Bu, silakan masuk. Assalamualaikum. Ada apa Bu Halimah? Apa yang bisa kami bantu? Saya merasa nggak tenang ini, Bu, Pak. Saya ngerasa Allah pasti murka sama suami saya, Pak. Karena semasa hidupnya suami saya tuh berdagang dengan cara yang curang, Pak. Bahkan dia melakukan usahanya dengan cara-cara yang dimurka oleh Allah, Pak. Bahkan demi mendapatkan keuntungan yang besar, waktu itu suami hamba tega mencurangi timbangan, Pak. Bapak ngapain? Gak usah banyak ngomong lu, diam aja. Ya ampun, timbangannya mau dicurangin ya, Pak ya? Aduh, Pak, jangan, Pak. Ini kan dosa, Pak. Duh, lu banyak berisik ya.
Urusan dosa, biar gue yang nanggung. Lu siapin aja uang sama buku catatannya. Jangan bisik. Mana contoh lu punya? Tiga. Segini baru datang. Ini beras panen tahun berapa? Hah? Masa warnanya beluak kayak begini? Lihat ini. Gan. Luwak dari mananya, Gan? Ini beras putih, mulus bersih begini, Gan. Dibilang luwak. Gan, ini beras asli dari Cianjur, baru habis panen, Gan. Saya jamin, Gan. Ini rasanya legit, Gan. Enak pasti, Gan. Dijamin deh, Gan gak bakal rugi. Oke deh. Gua ambil semuanya. Bawa semuanya ke dalam. Bu, catat Bu, 45. Loh, kok 45, Gan? Gan, sorry nih, Gan ya. Ini karung beras, di sononya udah ditimbang, Gan. Dan 50 kilo, Gan, masing-masing karung itu. Kenapa di sini jadi 45 ya? Lah, lu nanya sama gua. Terus gua ini harus nanya sama siapa? Hah? Sama siapa? Wah, barangkali timbangan juragan nih rusak nih, Gan. Gawat. Dia bisa tahu kalau gua ngakalin timbangan. Lu ngomong apa? Lu mau bilang gua curang? Hah? Jangan keterlaluan lu. Enggak, Gan. Saya kan cuman... Cuma apa? Jangan sembarangan lu. Pak, udah jangan ribut, Pak. Udah lu gak usah ikut campur. Ini urusan gua. Iya. Kalau lu nggak suka ya jual beras-beras lu semua di sini, lu bawa lagi aja semua pergi, ya. Gak usah lu nuduh-nuduh gua main curang segala, keterlaluan lu ya. Udah, Pak, ya Allah. Maaf, Gan. Itu aja juragan marah. Iyalah. Maaf. Jang, bawa tuh yang di mobil semua ke sini. Baru digertak dikit saja, udah keok lu. Lihat deh, Bu. Berasnya banyak banget. Jangan berisik. Ketahuan. Assalamualaikum, Bu. Permisi ya. Waalaikumsalam. Nang Seruni baru pulang ya? Iya, Bu. Maaf ya. Permisi saya numpang lewat ke sana. Silakan, Nang Seruni. Jadi ini stok terakhir ya. Waalaikumsalam. Dari mana aja lo? Orang tua repot, bukannya bantuin malah main terus. Pak, Seruni bukannya habis main. Seruni habis dari pasar belanja. Tadi aku suruh Seruni ke pasar, Pak, untuk beli sayuran buat makan malam kita. Alhamdulillah udah azan. Pak, kita sholat bareng ya, Pak ya? Gampang, mendingan gue jaga toko dulu. Udah sana kalian aja duluan. Berisik, pergi sekarang juga. Ganggu gua aja lo. Pelit lo. Macem-macem lagi. Apa-apaan ini? Berani sekali mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Maling lu ya? Hah? Sini beras. Ya Allah, Lepasin. Saya hanya mengambil beras-beras yang sudah kotor. Dosa bela diri lo. Jelas-jelas lo ngemaling. Masih aja belaga lo. Sekarang mendingan lo berdua pergi. Sebelum gua panggil lo. Awas ya, ngemaling lagi di sini. Gua panggil lo. Kayaknya bapakmu lagi marah-marah deh sama seseorang. Iya, Siapa Bu? sih? Jangan-jangan Bapak bertengkar sama Teh Dede, Bu.
Ayo pergi sana. Ya Allah, Pak. Ada apa sih, Pak? Nih Bu, lihat. Mereka ngemaling. Lihat, ngambil beras-beras kita. Ya Allah ya Rob, Pak. Tadi ini bukannya maling. Dia cuma ngumpetin beras yang kotor. Ya Allah. Bapak, Pak. Kamu bikin malu, Pak. Bu. Sejak kapan kamu berani kurang ajar? Lihat nih. Gara-gara lo, gua jadi berantem sama istri gua. Mendingan sekarang lo pergi. Pergi sekarang, ayo pergi! Suami saya lupa kalau hidup ini hanya sementara. Dia juga lupa kalau harta yang dia cari selama ini tidak akan menolongnya di alam kubur sana. Ya Allah, Firman, Ki Obed. Kenapa, Bu? Jadi deh, kita harus segera ke rumahnya ya. Bapakmu selama hidup banyak melakukan kesalahan sama mereka. Ayo nak kita ke rumah. Ini udah malam, Bu. Besok aja ya, Bu. Nggak bisa, Seruni. Siapa yang berani jamin kalau besok kita masih hidup? Kasihan bapakmu nak di alam kubur sana. Kita harus minta maaf. Ya, kita harus minta maaf sama mereka. Ayo nak, hadapi bapakmu nak. Turuti saja apa yang menjadi keinginan ibumu, Suni. Mungkin ini akan membuatnya lebih tenang. Iya, Bu. Kalau gitu biar Seruni antar ya. Iya. Ayo, Pak. Mari. Sekarang kita minum obat dulu ya, supaya kakek cepat sembuh. Nih kek, yuk berdiri dulu. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kek, pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan. Assalamualaikum. Ada tamu. Kek, sebentar ya, ada tamu. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bu Halimah, Seruni, ada apa ya? Kami kesini hanya untuk silaturahmi, Firman. Oh, Firman, gimana keadaan kakek kamu sekarang, nak? kakek masih belum stabil, Bu. Sekarang kakek lagi istirahat di kamar. Allah. Dek Firman, ibu boleh jenguk kakek kamu, nak? Boleh ibu masuk? Mari silakan. Mari, Pak. Kek, ada yang datang menjenguk kakek. Hah? Ada yang menjenguk kakek. Siapa? Saya Halimah, Ki Obed. Saya istrinya Hendra, Ki. Hendra? Hendra siapa? Maksudnya Juragan Hendra? Iya, Ki. Juragan Hendra. Yang sering zalimin Ki Obed. Ki, atas nama suami saya minta tolong bukakan pintu maaf sebesar-besar ya, Ki. Tolong saya, Ki. Maafin suami saya. Ki Obed, ada apa, Ki? Ya, Seruni. Kakek lapar sekali. Belum makan. Kalau boleh mau minta tolong. Mau utang berasnya, utang dulu. Boleh, Ki. Bentar ya, biar Seruni ambilin dulu.
Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi maaf, bayarnya nanti ya kalau Firman sudah pulang. Ya udah Ki, nggak apa-apa. Aki ambil aja dulu, nggak usah dipikirin ya. Terima kasih Seruni. Iya. Terima kasih. Kamu anak baik. Iya, sama-sama Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Ki. Balik ini benar. Ya, Masya Allah, juragan. Enak aja lu ya, mau ngutang. Lu tuh yakin bisa bayar? Nanti saya bayar juragan. Tunggu Firman pulang. Firman? Hah? Enak aja kalau ngomong. Pak, yang gua dengar cucu bapak itu mati ketabrak di Batang. Masa orang mati bisa bayar utang? Ya ampun, itu semua tidak benar juragan. Dia mati hidup juragan. Ah, terserah aja. Mau ngomong apa? Dasar orang tua, susah kalau diajak ngomong. Juragan! Ya, Firman. Awas lu suka ngutangin beras sama orang. Apalagi sama King Obed. Lu bakalan gua. Tapi Pak... Apa? Mau ngebantah bapak? Hah? Bantah terus aja. Astagfirullahaladzim, Pak. Ada apa sih, Pak? Setiap hari itu ribut dulu. Ini anak lu cari ribut sama gua. Masih ngutangin terus sama si King Obed. Mending dia bisa bayar semua hutang-hutangnya. Kalau dia ngutang terus, bisa bangkrut kita ini. Tahu nggak? Pak, Seruni cuma kasihan sama Ki Obed. Kasihan? Lu kasihan sama dia? Kalau lu kasihan sama dia, lu jadi anaknya aja sekalian. Ayo sana, jadi anaknya. Lu usah jadi anak gue. Pak, udah Pak. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Ingat Pak, harta itu nggak dibawa mati, Pak. Lagian kan Ki Obed orang susah. Kita tuh wajib menolongnya, Pak. Udah diam. Gua nggak suka dibantah ya. Kalau kalian nggak suka sama peraturan yang gua buat di sini, keluar aja dari rumah gua. Keluar. Gua nggak perlu sama kalian berdua. Gua nggak keberatan. Ayo sana, keluar. Keluar aja. Pak. Ah, sana keluar. Sabar. Roti hangat. Roti Pak. Roti enak. Roti hangat. Roti. Roti. Iya Pak. Ya. Rotinya satu. Oh boleh Pak. Silakan. Bu. Orang ini kalau makan suka ngutang, Bu. Bahkan suka nyolong. Kalau nggak percaya, nanti buktiin aja sendiri. Ya juragan, nggak bener itu. Saya nggak nyolong kok. Saya mau bayar. Tapi bayarnya nanti kalau Firman sudah pulang. Nah, gua bilang juga apa, Bu? Orang ini nggak pernah sanggup bayar. Ini kakek-kakek tukang kibul, Bu. Bayar tuh roti. Ayo, bayar nggak? Bayar, kalau nggak gue teriakin maling di sini. Saya bukan maling, saya bukan pencuri. Nggak mungkin bukan maling, ya kan kalau nggak bayar. Laporin polisi nih. Jangan. Maling tuh, maling tuh. Mana maling? Sana. Cepat, sini saja Pak. Mas. Ada apaan ya? Ada maling di sana, Mas. Dia masuk ke gua. Ayo. Hei! Mas, ada apa nih Mas? Ada maling, Mas. Astagfirullahaladzim. Di mana malingnya? Di situ, Mas, malingnya. Lagi sembunyi di sana. Udah, biar saya saja yang maju. Oke, Mas. Bawa ini, Mas. Bapak.
kalian semua tenang. Kalian tunggu di sini ya, biar saya yang masuk. Saya dulu. Saudara-saudara, kalian semuanya salah sangka. Dia bukan seorang pencuri, saudara-saudara. Dia adalah kakek saya. Bohong! Bohong, dia jelas pencuri. Kalau cucunya ngebelain kakeknya itu pencuri, itu artinya sama saja dia juga seorang pencuri. Hajar aja! Bapak tunggu! Ini negara hukum. Kalian tidak bisa main hakim sendiri. Bisa-bisa kalian akan berurusan dengan hukum. Pak Ustadz, itu si Aki mencuri rotinya ibu ini. Udah makan nggak mau bayar, Pak Ustadz. Iya betul Pak Ustadz. Malahan dia kabur bawa roti saya. Saya bukan pencuri. Firman saya nggak maling. Mbak, tadi kan saya sudah bilang. Saya mau bayar kalau cucu saya sudah datang. Bu, sayalah seorang cucunya. Saya akan bayar semuanya yang dimakan oleh kakek saya. Baik. Apa uang ini cukup? Iya Mas, cukup. Makasih ya Mas. Nah, sekarang kalian semua sudah jelas kan? Sudah, sekarang kalian bubar sana. Ayo, bubar. Oh, bubar. Udah gak ada apa-apa, bubar. Bubar. Ki Obed, tolong maafkan suami saya, Ki Obed. Supaya dia tenang di alam sana, Ki. Tolong saya, Ki. Maafkan suami saya. Tolong saya, Ki. Bapak memang sudah bertindak di luar batas. Saya yakin apa yang Bapak lakukan pasti sudah membuat Ki Obed, Mas Firman, dan juga Pak Ustadz mempunyai rasa amarah dan dendam sama Bapak. Tapi saya mohon, tolong hilangkan semua rasa amarah dan dendam sama Bapak. Kasihan Bapak. Bapak harus menderita karena dosanya kepada kalian. Tolong maafkan Bapak saya. Apa yang Bapak lakukan pada Ki Obed itu sudah sangat membahayakan. Bagaimana kalau masyarakat main hakim sendiri? Dan itu akan membahayakan nyawa Ki Obed. Pak Ustadz itu kok malah ngebelain seorang pencuri. Itu artinya Pak Ustadz sama aja dengan pencuri. Masa gitu aja nggak tahu sih Pak Ustadz? Saya datang ke sini ini hanya ingin memberikan nasihat kepada Bapak. Kalau apa yang Bapak lakukan itu tidak pantas. Ki Obed itu sudah sangat sepuh, Pak. Seharusnya kita membantunya, menolongnya. Bukan justru kita menfitnah dan membuat nyawanya berbahaya, Pak. Sudah ceramahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau mau ceramah, jangan di sini Pak Ustadz. Tuh. Ceramah saja di masjid. Nggak tahu lewat di mana. Biar saya antar. Silakan, ayo. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kebetulan banget ketemu di sini, Bu. Nih. Diterima ya, Bu?
Jangan, Non. Nanti kalau juragan tahu, Non bisa kena marah. Nggak apa-apa, Bu. Ibu terima ya. Itu juga sebagai tanda minta maaf atas nama keluarga saya, Bu. Tolong maafin bapak saya, Bu ya. Pasti apa yang dilakukan bapak saya udah menyakiti Ibu. Saya sama sekali tidak marah, Non. Saya sadar, saya ini orang susah. Sudah biasa diperlakukan seperti ini, Non. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Tolong maafin bapak saya. Papa, Non, saya sudah melupakan semuanya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu ya. Sekali lagi makasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak bisa. Balik ini beras. Lu udah belaga kaya? Hah? Berani lu nyumbang-nyumbang beras sama orang lain? Hidup lu aja masih numpang sama orang tua. Gak usah kebanyakan gaya lo. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik Firman. Alhamdulillah, saya senang lihat Dik Firman udah pulang. Saya ada rezeki untuk Teteh. Diterima ya. Makasih, Firman. Sama-sama. Masya Allah, banyak banget. Ya Allah, banyak banget. Ya Allah banyak. Makasih ya, Firman. Oh, mana? Sini. Lu tuh bener-bener keterlaluan ya Suni ya. Lihat nih, berasnya paling mahal lagi lu kasih. Lu nggak mau denger lagi omongan bapak. Lu pasti juga udah kasih uang lu kan sama dia kan? Mana dompetnya? Kasih apa-apa, Pak. Ya Allah, berasa jadi kayak gini sih. Astagfirullahaladzim. Pak! Bapak! Ya apaan sih teriak-teriak? Berisik banget. Ada apa? Ada apa sih? Pak. Satu orang repot. Ini loh Pak, berasnya pada begini semua Pak. Ini semuanya kayak begini. Iya Pak. Ini bagaimana mungkin semua beras ini berkutu dan berjamur? Padahal baru beberapa hari yang lalu gue beli. Pak, sekaranglah waktu yang tepat untuk sholat malam, Pak. Kita bersujud, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, Pak. Apa maksud lo? Nyuruh gua ini tobat sekarang? Hah? Emangnya gue ini apa? Emangnya gue ini orang yang banyak dosanya gitu menurut lo? Pak, aku kan cuma ngingetin aja, Pak. Nggak usah lo ngingetin gue selesai begitu. Udah, pergi sana. Ganggu aja lo. Firman. Wah, ya mulus banget. Kinclong, indah sekali. Ini motor baru kamu ya, Bir? Alhamdulillah, Kek. Ini semuanya karena Allah masih memberikan rizki sama Firman. Makanya Firman bisa beli motor ini. Hebat, cucu kakek. Tapi kamu itu sebetulnya kerja apa toh, Bir? Kok uangnya jadi banyak, terus bisa beli segala macam. Kakek, ini semuanya berkat doa kakek. Alhamdulillah, usaha bengkel Firman semakin hari semakin lancar, semakin besar, dan insya Allah segera akan buka cabang di Jakarta.
Doain ya, Kek. Jakarta. Men. Alhamdulillah. Kakek seneng banget mendengarnya. Kakek masih sakit? Aduh, ayo Kakek istirahat aja ya. Jangan keluar. Ya. Terlalu semangat. Udah. Istirahat dulu aja, Kek. Iya, udah. Kakek masih sakit, bisa aja keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada apa, Pak? Nak, saya belum makan. Saya lapar. Astagfirullahaladzim. Pak, ini saya ada rezeki. Insya Allah bisa buat makan Bapak seharian. Oh, makasih ya. Semoga rezekimu makin berkah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Mampir silakan Ustadz. Mari. Alhamdulillah, saya memang mau ketemu sama kamu. Oh, kebetulan. Ada apa, Pak? Mendingan kita bicara di dalam aja, Pak. Mari. Ya. Mari. Silakan, Pak Ustadz. Ya. Senang saya lihat kamu suka bersedekah, Firman. Orang yang suka bersedekah tidak akan pernah rugi. Allah pasti akan menggantikan rezeki. Allah pasti akan menggantikan sedekahmu dengan rezeki yang lebih baik lagi. Amin, Pak Ustadz. Insya Allah, Pak Ustadz. Saya mohon doanya dari Pak Ustadz supaya saya bisa istiqomah dan selalu bisa bersedekah dengan warga-warga sekitar sini. Subhanallah. Nah, Pak Ustadz. Ya, selama ini kan Pak Ustadz cuma pinter teori doang. Nyuruh orang sedekah. Pak Ustadz, jangan cuma pinter ngomong doang, Pak Ustadz. Buktiin juga, ayo. Kalau Pak Ustadz itu gemar yang namanya sedekah. Nyuruh doang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Juragan. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Kebetulan saya membutuhkan beras dalam jumlah yang banyak. Apakah Juragan bisa menyediakan untuk saya? Buat apa? Ya, kebetulan saya pengen berbagi dengan warga-warga sekitar, Juragan. Gaya bener lo. Ngerantau baru 5 tahun aja, gaya lu kayak orang kaya. Memangnya lu sanggup bayar? Tahu nggak? Saat begini nih, harga beras lagi mahal-mahalnya. Sanggup lo punya uang? Insya Allah, Juragan. Saya akan membeli semua beras yang ada di toko Juragan. Hati-hati lo kalau ngomong. Kayak punya duit. Mana duitnya? Buktiin. Kantong aja masih tipis. Nih, yang banyak duit di sini. Insya Allah, Juragan. Saya akan segera ke kios Juragan dan membuktikannya. Gaya bener sih Firman. Kelakuannya udah kayak orang tajir aja. Bagaimana, Juragan? Apa uang ini sudah cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah. Sesuai dengan pembicaraan kita di awal, saya akan menitipkan beras yang saya beli sebagian di sini dulu, Juragan. Dan sebagian lainnya saya akan distribusikan kepada warga yang kurang beruntung di sekitar sini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Juragan. Iya. Terima kasih.
ibu tadi kasih nggak ngaruh. Ada obat lain nggak? Emang belum sembuh? Bu, saya juga sama kayak Mbak ini. Saya udah nggak kuat. Sama Bu, saya juga. Bentar ya. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah terima beras ya? Dari si Firman? Apa hubungannya, Pak? Aduh, lihat diri kalian. Kalian itu sudah mengkonsumsi beras yang mengandung zat yang sangat berbahaya. Kalau kelama-lamaan dimakan, bisa keracunan. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Firman harus bertanggung jawab atas semua ini. Percuma. Orang kayak Firman itu mana mau bertanggung jawab. Orang kayak dia itu langsung aja kita usir dari wilayah kita ini. Karena kalau nggak seperti itu nantinya dia bikin masalah lagi. Yang susah siapa? Kalian juga kan? Iya kan? Setuju, Pak. Bener. Udah, sekarang kita usir dia dari kampung ini. Ya udah, kita kumpulin warga, terus kita bakar rumahnya. Ayo, rame-rame. Kita usir. Ayo, usir. Ini nggak boleh dibiarin. Kita harus usir dia. Dulu. Kalian ini kenapa? Sekarang juga kita ke rumah Firman. Kita usir dia dari kampung ini. Firman? Emangnya ada apa sama Firman? Karena berasi Firman, kita jadi sakit perut gini. Iya. Wah, nggak boleh dibiarin tuh. Udah, sekarang kalian kasih tahu warga yang lainnya. Dan jangan lupa bawa minyak. Kita bakar rumah dia. Yaudah. Sana. Ya, makan malam dulu yuk kita. Iya, kakek kan nunggu Firman biar makan bareng-bareng. Iya dong. Firman ambilin ya. Lagi kek? Ya, cukup. Soalnya nggak bisa makan banyak, jadi tahu-tahu, Pak. Kalau Firman harus makan banyak. Oh iya, nih. Firman Biar makan banyak. sehat. Iya, kek. Ya udah. Firman, keluar Bob. Firman, keluar. Kalau kamu nggak keluar rumah ini kita bakar. Iya betul. Keluar. Firman, kamu lihat ada ribut ada apa sih? Kakek tenang aja, Iya. Saat itu nggak enak. Keluar lo. Sini lo. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tenang dulu. Kasih tahu ke saya ada masalah apa ini, Pak. Bu. Ampas tahu. Banyak omong ya, sekarang gua kita bakar di rumah. Ayo. Dulu dah. Jangan bakar rumah saya, Pak. Jangan bakar. Jangan bakar rumah saya, Pak. Jangan bakar rumah saya. Apa ini? Ada masalah apa ini? Saya Pak Ustaz. Pak Ustaz bisa campur urusan kita. Ini urusan kita sama dia, Pak. Betul. Dia sudah meracuni kami semua. Dia harus dihukum. Dia harus pergi dari kampung ini. Iya benar. Dia harus dihukum. Kok nggak ada apa? Masya Allah. Bu. Sebenarnya ada apa sih? Aku juga nggak tahu, Bu. Ada apa ya, Bu? Astagfirullahaladzim. Apa kalian ada buktinya? Kalau kalian tidak ada buktinya, itu namanya fitnah. Alah, Pak Ustaz, bukti apa lagi? Kita semua sakit perut gara-gara beras dari si Firman. Pak! Oh, jangan pakai rumah saya, Pak! Pak, dengerin penjelasan saya dulu, Pak! Tutup peti kamu sana! Jangan diusir, Firman! Firman! Ada apa kalian? Tunggu! Kalian jangan main hakim sendiri! Sini aja, Pak! Nah, ketemu lagi nih musuh lama. Kita memang musuh kalau di meja judi. Tapi sebagai sesama penjudi, kita brother, best friend. Bisa aja lo. Siap duel kita malam ini. Lihat ini. Oke, siapa takut? Tapi jangan nangis ya, kalau lu kalah. Sembro lo. Gua yang bakal bikin lu nangis. Wow. Ayo kalau gitu, siapa takut? Kita buktiin siapa yang akan kalah. Ayo. Oke. Halo. Ya. Ayo. Ya Allah.
Ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Kuatkanlah imanku ya Allah dalam segala ujian dan cobaan-Mu ya Allah. Berikan hamba kesabaran dan keikhlasan supaya hamba tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qina azabannar. Amin ya Allah. Gara-gara kena judi gue jadi makin banyak. Sial banget. Tar dulu. Firman itu kan berhasil diusir. Berarti jatah beras dia itu bisa gua jual sama orang lain. Gua memang pintar. Otak gua memang encer. Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Bagaimana Firman? Semalam tidurnya enak? Alhamdulillah, nyenyak Pak Ustadz. Saruni? Saruni? Siapa ini? Bapak, Bu. Bapak. Ya Allah! Bapak! Ya Allah! Atas sekali! Kita tolong, Saruni. Tolong! Pak Ustadz, sepertinya ada orang minta tolong, Pak Ustadz. Iya. Mari kita cari tahu ada apa. Ayo. Baik, Pak Ustadz. Pak! Bapak! Ayo, Pak, jangan Pak. Tolong! Tolong! Ayo! Tolong, nggak bisa. Makan. Ayo kita. Ya Allah. Sumpah ya Allah. Bapak harus menghembuskan nafas terakhirnya karena keserakahannya sendiri. Ya Allah, ampunilah segala dosa Bapak ya Allah. Ki, tolong maafin suami saya, Ki. Tolong, Ki. Tolong saya.
Bapakmu kasihan. Tolong saya, Ki. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus jujur dalam berniaga. Keuntungan dari hasil jual beli sebagian adalah hak orang lain yang harus diserahkan, terutama kepada mereka yang membutuhkan.